Kalau musibah itu menimpa orang-orang yang beriman, petani yang rajin sujud tapi sawahnya dihantam wereng, peladang yang rajin beribadah tapi kebun jambunya dimakan ulat misalnya, itu merupakan ujian. Sebaliknya, seorang mukmin yang gemar melakukan dosa lalu mendapat musibah, itu merupakan teguran agar dia kembali ke jalan yang benar. Sedangkan kalau orang kafir yang mendapat musibah, itu merupakan azab pada kehidupan di dunia ini. Syukurlah kalau musibah yang menimpa kita merupakan ujian. Sebab musibah yang merupakan ujian ini, jikalau kita jalani dengan lapang dada, tetap bertawakal kepada Allah, akan memberikan pahala kepada kita. Apa saja musibah yang merupakan ujian itu? Dalam surah Al-Baqarah ayat 155, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Dan pasti, kata Allah, ada lamu taukid di sini, dan pasti kami akan menguji kamu. Dengan apa? بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ, dengan sebagian kecil dari rasa takut. Rasa takut yang tidak beralasan itu merupakan musibah. Musibah yang ujian buat orang-orang yang beriman. Kadang dalam hidup ini kita dihinggapi rasa takut. Yang kaya takut jatuh miskin. Yang berpangkat berkedudukan tinggi takut kalau jatuh lagi. Takut pensiun. Takut, dan paling akhir takut mati. Bisyai'im minal khauf, kami coba, kami uji kamu dengan sebagian kecil daripada rasa takut. Wal ju', dan rasa lapar. Kelaparan yang melanda dunia di Ethiopia misalnya, di Bangladesh misalnya, dan di belahan bumi-bumi lainnya. Timbul pertanyaan, di negara-negara komunis itu jelas orangnya tidak bertuhan semua. Tapi jarang yang kedengaran kelaparan. Apa ini? Inilah ujian buat orang-orang yang beriman. Sebagian kecil dari rasa takut dan rasa lapar. Wa naqsim minal amwal, kekurangan harta. Entah kemalingan, entah kebakaran, entah banjir yang menyebabkan rusaknya harta benda, wasamarat, dan kekurangan buah-buahan, panen tidak jadi, musim panas berkepanjangan, wereng ngamuk, ulat melanda. Ini merupakan musibah yang ujian. Menghadapi ujian semacam ini, Allah menjelaskan dalam kalimat berikutnya, wabasyiris sabirin, dan gembirakanlah orang-orang yang sabar menghadapi ujian tadi itu. Siapa sih orang yang sabar itu? Dalam pengertian sehari-hari, maaf ya, kita sering salah kaprah dengan sabar ini. Menurut kita yang namanya sabar itu orang yang diem, ayem, nggelenggem, gak macem-macem, itu kita sebut sabar. Sudah ketahuan gak salah apa-apa, kepalanya ditampar orang, kelepah. Diem aja. Temennya bilang, sampean gak salah ditampar kok diem. Saya lagi sabar. Oh, saya kira sabar yang begini ini sabar yang salah pasang. Siapa sih orang yang sabar ini? Ayat selanjutnya menjelaskan, ini yang disebut tafsirul ayat bil ayat. Ayat mentafsirkan ayat. Siapa orang yang sabar itu? Alladzina iza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang sabar ialah orang yang kalau mereka kena musibah, mendapat kesulitan, kesukaran,
Mereka sadar kembali kepada prinsip inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami berasal dari Allah dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Allah. Bukan ucapannya, tapi penghayatannya yang terpenting dalam kehidupan. Kalau ini yang jadi basis kehidupan, rasa takut tidak perlu ada dalam hidup ini. Walaupun kekurangan harta, kekurangan buah-buahan, kena musibah lapar, tidak perlu ada rasa takut. Kenapa? Kita sadar segalanya datang dari Allah, akan kembali menghadap Allah. Kalau kita punya jabatan tinggi, tidak takut diberhentikan, tidak takut pensiun. Kenapa? Sadar. Dulu pun waktu saya lahir ke dunia, saya nggak bawa jabatan apa-apa. Kalau sekarang harus pensiun atau diberhentikan, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Terlahir pun ke alam ini, tidak ada saya menyandang pangkat. Kan tidak ada bayi lahir di pundaknya lalu jadi kopral. Tidak ada. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kalau suatu saat dia kehilangan harta yang dicintainya, dia sadar lalu kembali. Dulu pun ketika lahir ke alam ini, tidak ada harta yang saya bawa. Telanjang saya lahir ke alam ini. Ini namanya filsafat kehidupan yang paling mendasar. Segalanya datang dari Allah, segalanya akan kembali kepada Allah. Tanpa kesadaran ke arah itu, boleh jadi perasaan takut akan merajai hati kita. Si kaya takut miskin, si pangkat takut jatuh rendah ke bawah, dan selanjutnya, dan selanjutnya. Tapi orang yang sadar segalanya datang dari Allah, segalanya akan kembali kepada Allah, apa yang perlu dirisaukan? Apa yang perlu ditakutkan? Karena basis kehidupannya, dia pasrah. Segala yang saya punya, segala yang saya miliki dalam kehidupan ini, cuma titipan dari Allah. Kembali semuanya menghadap kepada Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itulah sebabnya seorang muslim setiap mendapat musibah, dia harus mengucapkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Jangan macam kita ini inna lillahinya kalau ada orang mati saja. Sampai dulu dalam satu pengajian, seorang kiai tanya santrinya, kemana si fulan tidak datang? Kata temannya, si fulan sakit kiai. Kata kiai, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Temannya nyaut, kiai belum mati dia. Loh, kata kiai, sakit itu kan musibah. Setiap terkena musibah, orang dianjurkan, disunahkan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi bukan cuma ucapan bibir yang tidak berakar ke hati, tetapi ucapan bibir yang berakar ke hati lalu diterjemahkan dalam kehidupan. Segalanya datang dari Allah, segalanya pun akan kembali kepada Allah.